perjamuan kudus, ya, perjamuan kasih, ya. Mereka nggak kenal sih istilah perjamuan kasih, buat mereka itu perjamuan, gitu, bukan perjamuan makan, gitu kan ya. Bawa makanan masing-masing, gitu kan ya. Bawa makanan masing-masing, biasanya yang bawa siapa sudah? Ini kan terjadi persoalan di sini kan ya. Persoalannya konteksnya ini yang bikin Paulus akhirnya mengeluarkan kalimat itu. Persoalannya apa? Rupanya di situ ada sekali lagi semacam apa? Iya, gap gitu kan, betul, gap. Gap antara apa kira-kira? Gap antara orang kaya dan miskin gitu kan ya. Persoalannya gimana kalau kita rekonstruksi? Orang kaya bawa makanan gitu kan ya. Bawa makanan, makanannya pasti yang gimana? Makanan mewah dan banyak gitu kan ya. Jadi kualitas dan kuantitas gitu kan. Makanan mewah sudah gitu mungkin juga banyak gitu kan ya. Ini yang kaya. Yang miskin gimana? Hah? Seadanya. Atau mungkin malah benar-benar nggak bawa apa-apa. Ya, bukan seadanya lagi gitu, nggak ada apa-apa gitu kan ya. Sudah gitu mereka datangnya telat gitu kan ya. Datangnya telat kenapa? Karena kurang reform, karena apa? Exactly, karena bukan karena minder, bukan. Karena kerja ya. Orang kaya itu bisa datang kapan saja, dia ada budak di rumah gitu, bisa ditinggal. Ya, tapi orang miskin itu mesti kerja, makanya mereka nggak datang telat gitu. Itu bukan karena mereka kurang disiplin waktu, bukan gitu kan ya. Karena itu Paulus nggak mempersoalkan sama sekali. Kalau mereka datang telat pasti digegerin Paulus gitu kan. Lu lain kali jangan datang telat, buat tepat waktu seperti orang GRI gitu misalnya kan ya. Tapi nggak ada istilah itu gitu. Berarti mereka memang nggak melakukan kesalahan dengan keterlambatan, tanda kutip keterlambatan mereka itu. Nggak mungkin mereka datang seperti itu. Jadi orang kaya bukan cuma datang nggak telat, tapi datang duluan sebenarnya kan ya. Datang duluan bawa makanan gitu kan ya. Dan orang kaya itu cukup ada beberapa gitu kan ya. Terus habis itu gimana sih? Nah, rekonstruksinya ya, itu kalau kita bandingin sama cara makannya orang Yunani pada saat itu gitu ya. Itu mereka membedakan ada ini apa first table sama second table gitu menurut para ahli ya. Jadi first table, terus ada second table. Nah, di antaranya gitu kan ya. Prima mensa sama secunda mensa. Di antaranya itu biasanya di dalam tradisi itu orang mengucap berkat, termasuk dari ini ya, pagan ritual gitu maksudnya. Jadi ada kontinuitas di sini mereka mengucap berkat, biasanya memanggil para dewa dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini diparalelkan sama praktek yang terjadi di Korintus, kemungkinannya adalah juga seperti itu. Jadi pertama mereka di first table itu mereka makan ya. Makan biasanya hidangan yang paling penting itu, yang paling standar di situ ikan misalnya kan ya, ikan itu. Ikan dan juga daging-daging. Daging itu mewah pada saat itu gitu. Jadi daging, ikan dan sebagainya. Terus kan orang ya ada daging, ada ikan. Ini di first table ini semuanya dimakan. Tapi orang yang miskin belum bisa datang pada saat ini. Nah, waktu mereka mulai mengucap berkat tentang ya ini mulai masuk perjamuan kudus kan ya. Di situ mulai masuk ke second table itu yang orang makan roti dan minum anggur gitu kan ya. Tapi di sini waktu di sini sudah habis semua. Dihabisin siapa? Dihabisin orang kaya itu. Terus mereka mungkin juga bisa berdalih, loh ini barang gua bawa-bawa sendiri kok gitu kan ya. Ini makanan saya bawa sendiri, saya bukan nyolong, ini saya bukan ngambil ayamnya orang lain, ini ayam saya masak-masak sendiri gitu kan ya. Saya bawa-bawa sendiri, saya makan-makan sendiri gitu kan ya. Habis semua. Jadi waktu masuk ke sini orang-orang miskin datang, pertama mereka nggak kebagian lagi dagingnya, semua sudah habis, benar-benar tinggal roti tok. Seperti kalau saudara masuk ke undangan makan, sudah habis semua, tinggal nasi sama sambal, sama acar gitu misalnya. Ya males kan ya sudah di situ kan ya. Itu merasa gimana sih ini diundang kok begini, tinggal nasi doang. Nasi, pepper, salt, and acar dan sambal gitu misalnya ya. Jadi mereka keadaannya seperti itu, datang ke second table ya tinggal ini tok gitu. Padahal kan intinya ini semua jadi satu kesatuan ya. Mereka pertama nggak kebagian makanan, kedua juga kemungkinan menurut para ahli juga ada kemungkinan mereka juga nggak dapat tempat gitu maksudnya. Karena waktu itu di dalam namanya simposium ya, tempat ruangan makan itu terbatas tempatnya. Jadi mereka nggak bisa masuk karena di situ sudah penuh. Akhirnya terjadi yaitu gap itu, yang kaya di dalam, yang miskin di pelataran luar gitu. Itu sangat-sangat mencolok gitu maksudnya. Yang menarik di dalam surat Korintus kalau kita baca kan Paulus bilang ini saya baca ya supaya nggak salah ini ya. Di situ kan ditulis ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar, berarti Paulus nggak tahu langsung kan ya.
Aku mendengar. Kalimat aku mendengar ini penting sekali, Saudara. Ini implikasinya banyak. Waktu dikatakan aku mendengar, itu berarti Paulus nggak tahu sendiri, itu pasti gitu kan ya. Ada saksi yang mengatakan. Tapi istilah aku mendengar juga sekaligus mengatakan bahwa agaknya orang Korintus ini juga nggak aware bahwa itu adalah persoalan. Yang lain-lain kan mereka bisa cerita kepada Paulus bilang, makanya terus Paulus tulis surat gitu kan ya. Karena mereka share, kita ada problem ini, terus Paulus jawab di dalam suratnya gitu. Ini nggak dianggap problem oleh orang Korintus, menurut mereka ini oke-oke aja gitu. Makanya Paulus sampai mendengar dari orang lain gitu. Nggak bahas poin ini. Ya, jadi orang Korintus sendiri agaknya nggak terlalu peka bahwa ini sebetulnya adalah persoalan gitu. Ini adalah satu benturan terhadap makna daripada perjamuan kudus itu sendiri. Meskipun kalau kita lihat secara ini penyelidikan human rights modern ya, nggak salah dong ini makanan gua bawa sendiri, gua makan sendiri, emangnya gua utang sama bapak lu kali gitu kan ya? Enggak juga kan ya, saya utang apa sama orang miskin gitu kan? Tapi secara human rights modern sih oke. Secara etika Kristen itu dosa. Gitu. Ya kan ya? Secara etika Kristen itu sudah menyalahi. Gitu. Jadi mereka waktu datang, mereka sudah kehabisan makanan, akhirnya mereka seperti kayak digambarkan sebagai satu dianggap seperti secara unconsciously ya, kayak kelas yang lain. Gitu. Nah, orang-orang kaya yang sudah menikmati makanan mereka di sini agaknya juga merasa ya biasa-biasa saja gitu kan ya, karena memang ini kelas yang kita. Gitu. Mereka nggak share kepada kelompok yang lain. Nah ini kira-kira rekonstruksinya gitu ya. Rekonstruksinya. Nah terus bagaimana Paulus melihat ini sebagai problem pertama ya. Kenapa ini problem? Pertanyaan pertama, ini problemnya apa? Kenapa kayak begini ini problem? Terus kedua, benturannya apa dengan ini, dengan makna perjamuan kudus itu. Sekaligus juga kenapa Paulus perlu kembali membicarakan tentang the meaning of perjamuan kudus itu seharusnya bagaimana, kaitannya sama ini gimana gitu. Benturannya gitu maksudnya, kontrasnya gimana. Pertama, kenapa ini problem? Kenapa ini problem, Saudara? Setting kayak begini. Perpecahan, betul ya. Jadi ada orang yang argue sebetulnya senternya salah satu scholar yang penting New Testament itu argue. Ada banyak ini sih ya, ada banyak pendapat, tapi ada yang berpendapat misalnya salah satu senternya 1 Korintus itu sebenarnya adalah unity of the church itu, persatuan gereja, itu 1 Korintus itu. Kita bisa melihat itu sebagai salah satu center, ada orang berpendapat yang lain lagi gitu. Ini problem sekali lagi ya, division ini sebenarnya. Jadi kalau tadi sudah ada division tentang orang-orang yang favoritisme tadi, sekarang ini division lagi di dalam cara yang lebih subtle gitu kan ya. Dan nggak sadar lagi mereka kalau itu sudah divided sebenarnya, ada fragmen di situ, fragmen antara kaya dan miskin, problem, division, ya, ada gap. Lalu bagaimana Paulus ini menjawab, kontrasnya apa gitu sama perjamuan kudus? Kenapa ini kenapa Paulus di situ terus jadi ngomongin lagi tentang ini formula-formula tadi yang kita baca tadi loh, kalimat-kalimat itu. Kenapa ini benturannya di mana gitu sama praktek division tadi gitu, maksudnya singgungannya di mana? Karena kalau kita berteologi kan kita mesti berteologi secara ya bentur gini ya, itu namanya polemik yang worth it gitu ya. Seringkali polemik bisa nggak worth it karena sebetulnya yang kita gebukin nggak ada sebenarnya gitu, nggak benar-benar ngegebuk yang harus digebuk. Kalau Paulus ngegebuk itu benar-benar ngegebuk gitu kan ya. Itu yang kita bisa belajar dari teologi gebukan Paulus. Karena dia betul-betul pakai ayat ini ya, kristologi benar-benar match, benar-benar menusuk kepada jantung hati dari persoalannya gitu. Di mana di sini? Misalnya. Oke, yang pertama, kontras yang pertama, Tuhan itu apa? Membagi-bagikan gitu kan. Kalau boleh pakai istilahnya langsung ada di sini misalnya apa gitu. Kalimatnya langsung supaya betul-betul lebih biblical lagi gitu. Iya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu gitu kan ya. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi Yesus menyerahkan tubuhnya itu kan roti gitu kan ya. Makanan itu kan ini kan lambangnya kan di situ kan ya, makanan, roti, anggur. Yesus menyerahkan tubuhnya gitu kan ya. Yesus menyerahkan, tapi mereka nggak menyerahkan, mereka ambil sendiri gitu kan ya. Itu bentur langsung gitu kan ya. Jadi Yesus membagi-bagikan tubuhnya, tapi kamu enggak, kamu makan sendiri gitu.
Bagaimana itu bisa menjadi satu